Kalau ada kaca di tikar, kaca di Medan aku pecahkan. Kalau abang memilih Golkar, nyawa dan badan aku serahkan. Wah, itu perlu catat Bu, mahal pantun kau, jangan main-main. Sayang Ibu Bupati tidak do, mereka tu elok nih pantun untuk calon-calon bupati dia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita doakan, semoga beliau dan keluarga selalu sehat dan dijaga oleh Allah. Keluarga besar Ibu Mardiana dan Bang Agus. Yang kami hormati para sesepuh, para tokoh, para alim, para ulama, para kiai, ustadz, ustazah, orang-orang tua kami yang sempat hadir, para pejabat, dan mungkin hadir para anggota DPR yang lain, hadirin hadirat yang insya Allah semuanya mudah-mudahan senantiasa dalam curahan rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, di mana pada pagi menjelang siang ini Bapak Ibu kita bisa bersilaturahim memenuhi undangan keluarga besar Ibu Mardiana dalam rangka acara syukuran atas terpilihnya beliau menjadi anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang tentunya kita hiasi acara ini nanti dengan doa. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan dalam membangun daerah beliau, wabil khusus di dapil beliau, mudah-mudahan sesuai dengan harapan yang milihnya, dan mudah-mudahan perkembangan begitu pesat dengan terpilihnya beliau menjadi anggota DPR. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, acara ini biasanya kalau ceramah itu sudah di ujung, dan sudah ceramah biasanya doa. Habis doa makan. Ini Bu ya. Nah, saya tadi lupa nanya dengan Pak Mustafa tadi, kalau kampung ini makan siangnya jam berapa? Kita ini kan ada makan kan? Nah itu sekarang jam 10. Biasa makan jam berapa Bu? Oh, jam 2. Jadi ceramah kau sampai jam 2 sesuai dengan jadwal Ibu makan. Terima kasih. Kau penyiksaan namanya. Ala kena Ibu Mardiana jadi DPR, aku kaki bengkak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira meja ini lah siap kalau. Tinggal nunggu Pak Bupati dengan Ibu kabarnya nak datang, Ibu. Nah, gitu macam kau baik, kapannya datang, ceramah berhenti. Jadi 5 menit ini datang berhenti. Sampai jam 2 ini baru datang, baru berhenti. Nah, kira-kira macam itu lah Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Entahlah Bupati datang 12 menit lagi ya. Bapak Ibu saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kehadiran saya Bapak Ibu mau tidak mau Ibu Mardiana harus ikut jadwal saya Pak. Karena beliau sebelum pemilihan kemarin terniat di hati, dan mungkin sudah berunding dengan suami, dengan keluarga, dan terniat mungkin Ibu Mardiana nih Bu
kalau nanti beliau terpilih menjadi anggota DPR, syukurannya dia nak ngajak Ustadz Inayah. Jadi datangnya saya hari ini Bu jadi nazar. Jadi kalau saya tak hadir, belum selesai nazar ini, terpaksa syukuran lagi. Nah, alhamdulillah saya bisa hadir di sini memenuhi hajat nazar daripada Ibu Mardiana. Karena nazar nih Bu, sunat diucapkan tapi wajib dibayar. Apabila sudah waktunya kita membayar nazar itu, segeralah dibayar. Karena itu bagian dari hutang kita kepada Allah, bentuk janji yang harus dilunasi sesuai dengan apa yang kita sebutkan itu. Makanya Ibu, kita dibolehkan bernazar, tapi jangan sampai nazar itu membebani kita sehingga kita tidak mampu bayarnya. Satu. Yang kedua, nazar tidak boleh melanggar syariat, apalagi menobrak akidah. Misal contoh, kalau saya terpilih anggota DPR, aku nak yasinan di depan kuburan keramat 3 keramat, ada boleh. Nah, kalau ngadir Ustadz Inayah ada apa-apa halnya. Tapi di Jambi ini Bu Mardiana, saya nih Bu jadi trendinya orang bernazar. Saya berapa waktu yang lalu di Sarolamun ada 2 orang Ibu yang nazar saya. Pertama, dia punya anak jantan 3 orang. Ketika istrinya hamil, dia nazar, ya Allah, kalau lahir anak keempat ini laki-laki, akikahnya nanti saya nazar ngundang Ustadz Inayah. Begitu lahir Bu, petinonya yang dimerangin beda. Ada orang bernazar anaknya betino galo. Ketika anak yang ketiga, kalau istriku hamil, lahirnya anak laki-laki, maka dia akikah ngundang saya. Datang pas lahir jantan pula, pas dengan nazarnya. Sudah itu ada 2 Bu Mardiana, orang Ibu minta bernazar 2 anaknya tes polisi. 2 kali tes tak jadi Ibu. Tes ketiga nazar saya terpilih. 2 polisi. Ibu Mardiana hari ini 2 kali dia Ibu ikut calon DPR. Calon yang kedua dia nazarkan saya terpilih. Maka yang tak terpilih datang ikut nazarlah kamu 2024. Dan saya datang insya Allah terpilih. Ini kebalangan ya. Makanya Bu Mardiana kalau nak nyalon lagi, nah nazar lagi lah saya. Dia terpilih 2 kali, ya. Dan itu saya kadang-kadang Ibu tak terasa, ya Allah ya Rabb, saya menjadi wasilah orang dalam berbuat untuk kebaikan. Dengan kehadiran saya bisa melepaskan kewajiban orang. Dan saya bersyukur ya, karena ada bagian diri saya ini bermanfaat bagi orang lain. Dan itu pantas harus saya syukuri. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat di background kita ini, Bapak tersendang nih selendang warna kuning. Saya sebelum masuk, sebelum nanya Ibu Mardiana dari partai mana, pula tahu lah tuh Bu. Lah tahulah bagaimana gambaran ini. Layakinnya kalau Ibu Mardiana itu dari Golkar. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, Golkar ini partai yang boleh saya bilang partai lama, tapi sampai hari ini agak sulit, bukan agak sulit, sulit digeserkan Ibu keberadaan di negeri ini. Dan itulah Golkar. Makanya di tempat kami, Bu Mardiana, ketua DPR-nya Golkar Bu. Kalau di sini PAN Bu ya. Kalau di Liga Golkar Bu. Karena waktu pemilihan itu jadi apa, tempat kami bantun-bantun Pak. Pak ini Pak apa namanya, Bapak saya yang tadi pepantun kan sambutan Pak ya, jangan sopan. Disebutkan beliau, kami ketika ada orang mau nikah sebelum pemilihan dulu, kami cak jam bini lah, ada pantun-pantun, tapi pantunnya dikit, asal sesuai dengan hajatnya, ala juga tuh. Jadi sebelum pemilihan DPR kemarin tuh, Bu Mardiana, ada orang ngelamar anak gadis seorang Ibu. Jadi begitu ngelamar, bawa lah utusan, pantun lah dia. Di depan tuh calon pengantin perempuan dengan orang tuanya, dengan calon pengantin laki-laki di depannya dengan utusannya. Kepantunlah dia. Apa dia bilang? Ke tanah abang membeli batik, ke pasar minggu membeli baju. Kiranya abang melamar adik, apalah yang adik mau. Itu kata yang utusan pengantin betino tadi, pengantin jantan tadi. Kata bapak pengantin betino tuh nak, nah kalau ditawar kau nak apa?
malah setuju jantan kau nak jadi laki kau, nah mintalah, nak minta kerbau mintalah, mas berapa mayam mintalah. Misalnya nak pesta kau nak macam mana model mintalah. Pokoknya kini mumpung lado tawaran. Kata calon pengantin Tino tu bu, sudahlah bapak biar ku yang jawabnya. Apa kata yang pengantin Tino ni? Kalau ada kaca di tikar, kaca di medan aku pecahkan. Kalau abang memilih Golkar, nyawa dan badan aku serahkan. Wah itu perlu dicatat bu, mahal pantun kau, jangan main-main. Sayang ibu bupati tak do, mereka tu elok ni pantun untuk calon-calon bupati dia ya. Nah bapak ibu sekalian, ini artinya bahwa Golkar ini satu partai yang memang sudah tidak diragukan lagi keberadaan di negeri ini, dan kadernya memang militan dan bagus-bagus. Itu menurut pengamatan saya sebagai pribadi, dan mungkin juga sebagai ustadz yang selalu keliling melihat kondisi yang ada. Bapak ibu saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kehadiran kita di pagi ini ibu, kita terima kasih dengan Ibu Mardiana, karena dengan adanya acara syukuran ini, beliau bukan hanya sekedar menampakkan, mensyiarkan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia, sebagaimana perintah Allah, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang sudah Allah anugerahkan berupa nikmat kepadamu, maka siarkanlah. Nah, Ibu Mardiana ini ibu mensyiarkan nikmat itu karena beliau yakin, sangat yakinnya, kalau hari ini beliau sudah dilantik sebagai anggota DPR dan terpilih atas gerak hati masyarakat menjadikan beliau sebagai anggota DPR, beliau sangat yakin dengan kesyukuran ini bahwa apa yang dia dapati hari ini berkat karena karunia dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita hari ini, ngapa saya sebutkan terima kasih kepada Ibu Mardiana. Beliau dengan adanya pemilihan dan syukuran hari ini menyatukan hati kita kembali, yang mungkin selama itu kita berpecah belah. Nah kadang Bapak Ibu, pemilihan ini galak membuat kita jadi pecah belah. Ya Bu, gara-gara pilihan masih ada kini Bu, gara-gara presiden kemarin, ada yang milih Jokowi, ada yang milih Prabowo. Sampai hari ini ada menantu dengan mertua tak berteguran. Masih ada. Ibu, tetangga kiri kanan depan belakang tak berteguran sampai hari ini gara-gara partainya tak sama dipilih. Bahkan ibu yang lebih ekstrim lagi, gara-gara pemilihan kemarin ada yang tak saling tanam lagi. Kapan mati nanya dulu, ni mati ni hidup kemarin pakai bendera apa? Bendera kuning, ampola. Kain kapan pakai kuning, laju dah kamu, aku lain warna. Tak saling tanam pak, gara-gara pemilihan ini. Nah kehadiran kita di sini diundang oleh Ibu Mardiana, nunjuk pelajaran kita yang hari ini masih berpecah belah gara-gara pemilihan presiden. Berhentilah, ngapo Jokowi dengan Prabowo lah berpelukan gini. Ibu, tapi hari ini Ibu Prabowo seharusnya nak dikata sakit hati lah Prabowo. Sakit nih hati, ceria aku tuh sakit. Cuma aku kemarin teman-teman Bu Mardiana, aku tak milih Jokowi, aku tak milih Prabowo dah. Aku netral kemarin Ibu, milih Sandiaga Uno kemarin tu. Ya, emang kamu nanya tu kan aku milih tu. Aku tak jadi salah, Prabowo dah, Jokowi dah. Aku Sandiaga Uno, kalah aku lupa tu. Tak apa-apa lah. Kalau nak dibilang sakit Pak, sakit, jagoan kita kalah ya Bu. Tapi yang lebih sakit sebenarnya orang kandidat itu lebih sakit, kalah. Tapi hebatnya mereka itu Bapak, mereka sudah makan nasi goreng bersama-sama, bertemu salaman lah pepelukan, duduk lah pecah semeja, Ibu. Nah mereka yang calon lah pepelukan, lah kecupak-cupi, Ibu ya, lah makan semeja, lah saling hello, saling telepon, lah saling minta maaf, lah saling ucap selamat. Nah kita kok masih hari ini belum bersatu, tak kompak. Malu kita dengan DPR. Ibu Mardiana ini berapa Bu Bapak? Lawan beliau itu ratusan partai lain.
Di antara partainya lebih dari 8-9 orang. Separtai itu jadi lawan. Begitu Ibu Mardiana menang, yang ucap selamat di papan sudah ada lawan ganti beliau yang dulunya calon sudah bersatu. Nah kita jangan lagi. Dengan kesatuan, dengan adanya syukuran kita siang ini, menyatukan hati kita yang dulu berbeda untuk kompak menjadi satu, bahwa Ibu Mardiana milik kita bersama, dan Ibu harus siap membangun daerah tempat yang dia pilih, yang memilih beliau untuk menjadi yang lebih baik lagi. Amin Allahumma. Nah, kalau macam itu kan enak Bu, enak kan kondisinya. Aku tahu yang datang kau ada tidak milih Ibu Mardiana. Kau usah tahu cara duduk ni. Ini juga kapan duduk. Tidak milih. Tapi kalau yang tegak mau, itu milih tu. Kalau kelam, kelup, ada. Cuma tak lemak tetangga baik dulu. Tapi bukan tetangga risiko, tetangga lain dulu. Tapi hari ini enak kan Bu, cantik kan? Cantik, kita tak lagi ada sakit Ibu Mardiana tak lagi lepas kecewa. Kumpulnya kita hari ini karena kita memang ingin menyatukan hati, menyatukan perasaan, menyatukan visi dan misi, menyatukan tujuan, bahwa semua apa yang kita lakukan saat pemilihan kita selesaikan dan kita perbaiki dengan pertemuan kita di siang hari ini, insya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa datang Bu? Kita masih pergi ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita berterima kasih atas undangan kita siang ini, dan Ibu Mardiana bersyukur karena Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia memang harus banyak-banyak bersyukur Ibu. Ya Bu ya, bapak-bapak juga sama, harus banyak bersyukur. Kenapa? Karena syukur ini adalah satu ibadah yang punya konsekuensi di antara kita gawikan dengan kita tinggalkan. Kenapa Bapak? Boleh jadi kita selama kau menyatakan bahwa rumah elok itu nikmat, benar. Jabatan itu yang kita dapat itu bagus, hebat, benar. Dikasih nikmat sehat itu nikmat, benar. Anak-anak dikaruniai Allah keturunan sehat-sehat, benar. Usaha kita lancar, nikmat. Balak kita jauh, nikmat. Amin. Umur kita panjang, nikmat. Rumah tangga rukun, nikmat. Tidak ada musuh, nikmat. Semuanya karunia Allah. Tapi bila ditanya Ustadz, mana nikmat yang terbesar itu? Nah, ini baru kita tahu. Nikmat yang terbesar itu adalah ketika kita mampu mensyukuri nikmat itu. Ada orang Bapak dikasih nikmat banyak, tak pandai bersyukur. Jadi orang yang dikasih nikmat dan dia pandai bersyukur, itulah nikmat yang terbesar. Apa nikmat terbesar? Adalah ketika dikaruniai Allah nikmat dan dia mensyukurinya. Syukur itulah dibilang nikmat yang terbesar kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang bersyukur nikmatnya ditambah, yang kufur dilaknat oleh Allah. Kenapa Bapak? Karena intinya bukan barang, bukan apa yang kita dapati, tapi nilai yang kita lakukan dari kesyukuran itulah yang akan menyebabkan Allah tambah sayang, nambah rahmat, nambah ridho dan barokah kepada kita, bukan karena nikmat dan kehebatannya, tapi karena kesyukuran kita kepada apa yang telah dikaruniai Allah berupa nikmat kepada kita. So, kenapa Allah ancam Bapak dengan kita? Karena sebagai ulama mengatakan, banyak peribahasa Arab dikatakan apa? Kullu ni'matin la yuqarribuha minallah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, fahiya baliyah, dan itu adalah merupakan sebuah kecelakaan, sebuah petaka besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, syukurnya yang dilakukan Ibu Mardiana hari ini, karena beliau mendapat nikmat besar dalam hitungan kita manusia, bahwa beliau terpilih sebagai anggota DPR. Tapi dengan adanya acara hari ini, dia bersyukur dan membayar nazar beliau. Inilah nikmat yang terbesar di sisi Allah, karena beliau mampu mensyukur nikmat yang telah dikaruniai Allah kepada mereka dan keluarga.
Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Namun Ibu Mardiana, saya tadi luar biasa melihat Ibu. Begitu sebelum saya acara, saya dapat informasi Ibu mendengar aspirasi ibu-ibu, bapak-bapak tentang kepentingan mereka, dan Ibu tampung untuk dilaksanakan dan disalur aspirasi itu karena beliau sebagai wakil kita. Terima kasih dah Bu. Senang kan Bu ya? Senang. Karena ngapo Bapak? Memang Ibu ketika si saat pemilihan, kata orang wai berat nian, maka aku nak bersyukur kena jadi DPR kok berat. Karena beratnya beliau sebagai DPR itu Bapak sampai jadi dilantik, memang perjuangannya tidak mudah. Bapak Ibu semua, kita sambut dulu Bapak Bupati beserta Ibu. Selamat datang Bapak. Mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan buat kita bersama. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sini Pak, sini Pak, lagi siap Pak. Saya tidak berani ceramah sama Pak Bupati di depan saya. Dia mesti harus di belakang Pak Bupati. Silakan Bunda. Bagi Ibu Bapak sekalian, kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Batanghari serta Ibu. Kami sudah memulai acara ini Bapak. Kami tadi sebenarnya sudah berunding Pak, cuma tidak pakai voting tadi. Kalau voting dulu lah mungkin ada lain. Karena mana Ibu janji ini? Kan janji saya ceramah ini sampai Pak Bupati sama Ibu datang. Kalau sudah tuh berhenti, ya sudah. Coba berhenti kau. Apa? Belum. Jadi tuh lagi ini janji loh. Nah, yuk, terima kasih. Kita nunggu Pak Bupati istirahat lah Bu ya. Nah, Ibu. Bapak Ibu sekalian, selagi saya sampaikan bahwa perjuangan Ibu Mardiana sebagai anggota DPR tidak mudah. Karena sosialisasinya sampai tanggal 17 April kemarin itu berat. Setahun tuh lah mulai keliling. Diurus galau tuh Bu. Ngurus orang lain kadang dulur maju. Yang paling repot nyalon-nyalon nih Bu, ngurus orang maju. Benar Pak Bupati? Nah, itu tanya lebih kamu. Karena kalau ngurus lawan gampang dekatinya. Kalau ngurus yang merajuk sarunian Ibu. Orang merajuk itu lah mau rajuannya susah, mujuknya susah. Kapan dia merajuk tidak surang. Keluarga besarnya diganti, diajaknya sama-sama rajuk. Jadi belok mutar sini mutar situ, sehingga Bapak Ibu sekalian begitu sudah terpilih, wajar Ibu Mardiana syukuran pada siang hari ini ngapo? Karena beliau menyatakan dapatnya nikmat itu tidak mudah, berat luar biasa banyak perjuangan. Suami mungkin Ibu Bapak sering ditinggal, anak-anak juga begitu, pelayanan terhadap suami banyak yang kurang. Suami tadi sabar nerima kondisi, karena kenapa? Dia tahu persis mak mano jadinya. Tapi begitu terpilih, minta maafnya Ibu Mardiana. Menurut saya Ibu bukan berat ketika kita menjemput takdir menjadi anggota DPR. Yang terberat menurut saya adalah begitu sudah dilantik menuju 5 tahun ke depan, Iko yang lebih berat. Ya Bu. Nah apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita sudah jadi DPR kok beratnya apa Ibu? Kita dipantau orang. Menurut saya begitu. Nah kadang-kadang Ibu Bapak subhanallah, buba dikit peperangai gitu Ibu, mati jadi orang. Ada kadang-kadang orang sampai begitu, ayo periode kedua dia lagi pilih. Ngapu? Tengok nah, dia dulu waktu nyalon dulu nah, mobilnya terbuka, datangnya ramah, kepul dengan kita enak, bercakap dengan kita elok, bukan main nah dengan kita alangkah baik. Begitulah terpilih, masya Allah, na'udzubillah kamu, mobil betutu kacau kelap. Dia ditegur dak nyelek, mutar-mutar di situ sulit yang bertemu. Itu biasanya apa Ibu? Dipendam orang, disebar-sebar orang. Jadi saya pernah Ibu nyatakan apa?
bertanya dengan orang-orang yang terpilih sampai 2-3 periode. Alangkah hebat orang ini. Tapi begitu saya tanya, apalah bang konsep abang itu sampai terpilih sampai 3 kali anggota DPR? Apa kata beliau? Ustadz kalau sudah terpilih, pertama perangai jangan diubah-ubah, yang kedua Ustadz pandai-pandai berbalas budi. Selesai urusan itu. Nah, itu lah betul kalau itu. Ya Bu. Jadi Ibu Mardiana itu macam tu lah Bu perangainya. Kalau pacak badan itu macam tu lah, jangan kemunian. Kadang Bu ya. Jadi orang nilai mantap. Kalau Ibu Mardiana aku yakin. Kenapa Ibu? Dia ikut Golkar. Golkarnya mantap. Ayo Pak. Kenapa? Gurunya banyak di atas nih. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, saya nih Pak Bupati tidak tahu dah senang dengan Golkar nih Bu. Saya kan tadi Haji Inayatullah. Bu Haji. Saya di kartu anggota saya sebelum sebagai pegawai negeri Pak Bupati, saya ada anggota dari Partai Golkar Kabupaten Musirawas. Jadi saya ada kartu anggota. Jadi saya haji ini Bu, tahu dah Ibu? Orang ngomong saya balik dari haji itu bilang apa? Ustadz Haji Abu Bakar Inayatullah. Nah juga siapa nama panggilan nama baru Bu Haji Abu Bakar. Rupanya Bu Haji Budi Baik Partai Golkar Inayatullah. Rupanya tuh yang haji. Jadi artinya apa Bapak? Kelebihan Golkar tuh di situ Ibu. Dia pandai berbalas budi. Orang tidak do sapari Ramadan, dia do. Golkar tuh. Orang tidak do sapari Jumat, dia do. Jadi artinya apa Bapak? Wajar kalau Ibu Mardiana terpilih kedua kalinya, yang kedua kali baru terpilih, karena memang perahunya cocok. Jadi memang Bapak Batanghari jangan jauh-jauh lah kamu dari Golkar. Apa baik DPR maupun Bupati. Selesai itu urusannya dengan Golkar. Ibu. Jadi pernah tak kata saya, kalau nak terpilih lagi, 2 macam itulah. Perangai jangan diubah, tetap baik seperti itulah. Yang kedua pandai berbalas budi. Insya Allah periode kedua pasti nanti. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cuman kita nih Bapak, dengan yang apa yang disampaikan Ibu ini, kita mesti juga Ibu merasa apa selain karunia dan nikmat Allah. Karena ketika sudah saat terpilih ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan nikmat itu, dan itu harus dilakukan hal yang terbaik. Agar apa Ibu Bapak, ketika amanah itu dikasih Allah kepada beliau laksanakan amanah itu dengan baik, ini akan jadi manfaat dunia akhirat bagi beliau. Dan itulah yang kita harapkan ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dari awal saya sampaikan dengan kehadiran kita hari ini, untuk tidak membuat kita, artinya semakin kita lari antara dengan yang lain, dengan adanya kehadiran kita di tempat ini, untuk mempersatukan kita, mengikat tali kepersaudaraan kita, bahwa silakan kita dulu beda pilihan, tidak sama bendera yang kita dukung, tapi setelah habis pemilihan, kita contohlah mereka yang nyalon. Mereka sudah saling telepon, saling ucap selamat, saling artinya cupak-cupi, saling bahagia. Nah kita yang milihnya juga harus seandainya seakut, harus begitu. Kenapa Bapak? Minta maaf Ibu. Sebab nak jadi seperti Ibu Mardiana ini tidak mudah Pak. Jadi kalau di sini ada tak hadir rombongan caleg-caleg yang tidak terpilih? Aduh. Dari partai mana Bang? Dari mana Bang? Partai mana Bang? Nasdem. Jadi saya nak nunjuknya Bang. Ibu, baik yang nak nyalon bupati 2020 bulan tahun depan, yang nak nyalek lagi 2024, saya punya trik Pak. Kalau trik saya ini dilaksanakan dengan baik dan 5 ini cukup, saya yakin dilantik. Wah, yakin ya Ustaz? Yakin ya saya? Apa tuh Ustaz? Dari saya Ibu, apa baik? Bupati yang nak Ibu pilih 2020 ya? DPR 2024, baik yang baru nak mulai nyalon, harus syarat saya ini lengkap. Kalau 5 syarat saya ini cukup, saya yakin yang terpilih. Apa Pak Ustaz Inaya? Harus memiliki 5 tangan. 5 tangan. 5 tangan, bukan 5 jari. Apa 5 tangan itu? 1, harus memiliki banyak kaki tangan. Jadi harus banyak tim sukses. Kalau cuma keluarga tim sukses minta maaf, yang milih tulah. Jadi kaki tangan tuh Ibu Bapak sekalian harus banyak. Banyak artinya apa? Tiap RT ada tim ses, tiap lorong ada tim ses, RW pemangku adat, ustad tuh kalau bisa Bu jadi tim ses semua.
Enak. Kenapa? Kalau tim tes banyak, tinggal telepon bergerak serentak. Itu aman, nggak begitu banyak, tenaga kita habis. Harus memiliki banyak kaki tangan. Satu, orang akan mudah diajak untuk jadi kaki tangan tim ses mereka kalau selama itu dia terkenal orang yang ringan tangan. Apa ringan tangan? Sering nolong orang. Iya, diundang datang. Ibu Mardiana diundang datang. Bukan di Sikobe ibu sama coba Golkar. Saya lah berapa kali Pak Bupati ketemu ibu saya ini Maulid Nabi keliling, ketemu terus saya. Dia diundang datang. Ringan ibu, kaki ringan, tangan ringan. Ada orang mati datang. Jika perlu yang nak nyalon-nyalon ibu sampai nguburnya. Jadi orang tu nengok, mantap calon ini. Sampai ngubur dia datang. Jadi orang tu tak sungkan nengok dia. Ini baru, ini mantap nak dipilih. Yuk. Ada mati datang, mandi ikut mandi juga perlu. Ngapan nekat-nekat, walaupun agak takut dengan kain kapan. Nyolat ikut nyolat. Jika perlu Pak yang nyalon tu, begitu mayit masuk kubur, ini masuk pula. Bukan nak mati. Maksud saya itu nyambut mayit tu nah. Sambut piring, nutup pakai papan, diinjak-injak. Mungkin ngijak tu sambil berutuk. Oi Pak, ngapa mati? Cobalah sudah pemilihan mati dok. Semuanya tahu yang milih kau bakal nyoblong dia. Kurang tikus kok. Maka Bapak, kamu tahu tak? Doa orang sebelum nyalon itu dua macam. Kali Ibu Mardiana kan doa, ya Allah, aku halak kali kedua terpindah menyalon ya Allah. Minta tolong ya Allah, berikanlah aku takdirmu, berikan kemudahan agar aku ini terpilih, rangkumkan hati dulu saya akan memilih aku dan jangan sampai bubar ya Allah. Tolong ya Allah, berikan aku kesempatan. Itu doanya kemarin. Tanya kalau udah jadi. Yang kedua apa doa ya Allah, yang pasti milikku tanggal 17 April jangan dimati dulu ya Allah. Kira kapan matiku kan kok tu? Lah sudah nyoblos nama mati lah ya Allah. Nama yang tuku dewe namanya bukan Ibu Mardiana bukan. Maka Bapak tengoklah kamu sebelum pemilihan dikitnya mau mati. Kena caleg doa tu kan lo. Nah lah sudah nyoblos 700 mati ya dia tu. Iya. Nah itu tak salah tu. Benar Bu? Ada orang pengajian datang, apalagi nyale-nyale ke Bu, kemana harus pergi? Harus ringan kaki, ringan tangan. Nah, pertama harus banyak kaki tangan. Orang kepengen jadi kaki tangan kita harus ringan tangan, jangan pelit maksudnya. Orang ibu biasanya tak bisa pelit, dia baik, dermawan kalau ada tangan yang ketiga. Apa tangan ketiga? Banyak buah tangan. Nah yang koha yang pentingnya. Maka letaknya paling tengah. Jadi yang nyalon-nyalon bupati ke depan mau pakai modal doa berhentilah mana hidup. Apalagi di Batanghari tak dipilih orang yakin ya. Aku mau modal doa aku sanggup melawan Ibu Yunita kok. Hanya doanya dikit. Lah bukan usaha saya. Paling doa lagi ya biar sehat, mau anak, mau pengawean. Saya dia malah berdoa. Namun pakai doa aku berani nyalon di Batanghari. Lagi itu urusan kalau menang. Kalau modal tuh gak baca Ibu, mesti harus modal ketiga. Ketiga itu apa Ibu? Banyak buah tangan. Ustaz Inaya nyuruh money politik, bukan. Lah kaki tangan tuh nak durut. Ya Bu. Nah, kamu pergi kampung tuh, Korcam berangkat, kau duit. Untuk apa Pak? Beli minyak, beli rokok, makan, berangkat. Kau Korcam Iko berangkat. Lagi calon tuh datang ke masjid. Ibu calon bupati Batanghari yang kami hormati, alhamdulillah terima kasih atas kehadiran Ibu di masjid kami ini. Saya sebagai ketua masjid Ibu, alhamdulillah masjid kami ini sudah dipakai sekian tahun. Tapi alhamdulillah juga Ibu ada satu yang bisa minta belum bantuannya Bu. Ngapu WC kami lah buruknya Ibu. Kata calon nak minta WC Ibu lah. Nggak baca ada 2 buah tangan mati. Nah sore-sore datang bukalah turnamen, betul gitu ya? Buka turnamen ibu-ibu kata ketua panitia turnamen tu. Lapangan kita kok elok, cuman yang pelelok kalau disemen. Kalau nak disemen minta semen pula. Koding. Cuman beko be aku artinya ya. Dia jangan coba-coba banko dah tu, mati nian nyalon-nyalon. Ya Bu, banyak buah tangan. Baru 3 belum lengkap. Kaki tangan cukup,
ringan tangannya lah, banyak buat tangan. Baru yang keempat, untuk melengkapi tiga ini, seringlah angkat tangan. Apa angkat tangan? Berdoa. Tidak percaya ninggalin. Sebab usaha kita kurang barokah kalau kurang doa. Kita mau kiai, Pak Kiai, saya pun nak nyalon. Doa yo, siap. Kita mau pengurus masjid, subuh-subuh ke masjid. Doa ke saya, siap. Malam-malam yang nyalon tahajud. Kalau bisa 2 bulan sebelum pencoblosan itu tahajud. Sampai malaikat bingung mikir. Nah, di dusun aku bukan jiko. Kata malaikat, ay tahajud perlu doa. Kata malaikat sebelah, biasa do kena, tidak pernah tahajud. Ayo, biasa macam tu. Oke lah, kata malaikat sebelah itu, kita tunggu aku kena. Juga kan ada doa ujungnya. Allah doa, ya Allah. Di malam yang hening, di saat orang tak tertidur, tapi kau hari ini terjaga untuk menghadapmu. Aku tolong ya Allah, berkatilah keinginanku ya Allah. Saya akan mencalonkan sebagai anggota DPR ya Allah. Oh, di malaikat kau kena sebelum aku ya. Ayolah, kata malaikat sebelah catat dulu. Besok masih tajud atau tidak? Besok tajud lagi, minta yang sama. 2 minggu hari ketiga tajud lagi, keempat tajud lagi, kelima tajud lagi ke-8 tajud. Lah sebulan tahajud terus. Kesian pula malaikat. Bayu ya Allah tolong. Kalau 2 kali nyalur, kalau baca yang kau terpilih, bantu ya Allah, luaskan semua urusan ya Allah. Kan Allah tuh bu semakin senang Allah tuh begini. Kalau kita ibu banyak dipinta, manas, tahu manas, bengis, marah. Kalau manusia, tapi kalau dengan Allah ibu, justru kita tak pernah minta lah Tuhan marah. Allah tuh senang kalau kita selalu minta. Kalau manusia ibu banyak minta mati. Kamu minta tolong mubati, seulang ditolong nih. 2 ulang masih ditolong. Ulang ketiga masih ditolong. Ulang keempat masih itulah yang nak tolong. Ay, kata mati masih banyak oi kau lain kok. Lah 3 ulang ni lah. Kalau Tuhan Pak, pita lah banyak-banyak. Aduh. Mungkinlah 10 bulan berdoa tahajud. Kata malaikat payu, Tuhan ya Allah tolong ya Allah. Yalah, kalau kau kunjuk lagi semata. Begitu menang sudah dilantik, kata malaikat yang tadi. Coba kita tengok malam sore masih tahajud atau tidak? Arab metelak, tahajud lagi. Lah gaweannya sudah. Nah, selesai. Nah, kalau Ibu Mardiana ada Ibu tahajudnya masih tetap ngapo agar Allah membimbing sampai habis periode. Ya nah, alhamdulillah. Loh. Ya. Belum selesai kok. Nah, kaki tangan, ringan tangan, buah tangan, sering angkat tangan. Cukup kan? Baru yang kelima. Yang kelima kita tidak bisa ribut. Walau beda pilihan jangan ribut. Kenapa ibu? Yang kelima bukan tugas kita. Yang kelima apa? Suratan tangan. Apa suratan tangan? Allah, takdir Allah subhanahu. Karena kita yakin Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Allah yang ngajuk kuasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang akan mencabutnya kepada siapa Allah kehendaki. Allah yang memberikan kemuliaan. Allah yang akan menghinakan siapapun dan Allah berhak memilihnya siapa. Seluruh kebaikan ada pada kuasa Allah. Kenapa? Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Artinya inilah pelajaran besar yang kita dapati melalui Ibu Mardiana. Saya dapat pelajaran besar melalui beliau. Dan beliau luar biasa banyak. Karena ketika kita merujuk kepada surah Al-Fatir ayat 2 ibu bapak sekalian, apa kata Allah? Ma yaftahillahu linnasi fir rahmatin fala mumsikalaha. Apapun yang Allah anugerahkan berupa rahmat. Apa ibu rahmat itu? Rahmat itu badan sehat, rezeki lancar, rumah tangga rukun, suami sayang, istri baik, mertua, mertua panen sayangnya bu ya, balak jauh. Itu rahmat semua. Apapun yang aku anugerahkan kata Allah berupa rahmat kepada manusia, tidak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Itu bu pegangannya. Jadi bagaimanapun Ibu Mardiana dihalangi lawannya, mungkin ibu lah temakan fitnah lah, dipitnah orang pun lah mau nyelawat. Tapi kalau Allah sudah memilih beliau, tidak ada yang bisa mampu menghalanginya. Tapi apa kata Allah di kalimat berikutnya? Wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'di. Tapi siapapun yang Allah akan lepaskan rahmatnya, tidak ada orang yang satu orang pun yang bisa melepaskannya. Jadi siapapun yang Allah tahan rahmat dan tidak Allah berikan kepada dia,
tidak ada seorang pun yang mampu melepaskan rahmat itu untuk jatuh kepada mereka. Artinya apa ibu? Allah berhak melakukan sesuatu, Allah dengan kuasa memberikan sesuatu. Artinya wajarlah Ibu Mardiana hari ini syukur dan mensyiarkan nikmat untuk kita dalam syukuran itu. Kenapa? Karena beliau yakin tanpa ada pertolongan Allah dan karunia serta rahmat Allah, beliau tidak jadi DPR hari ini. Alhamdulillah. Ibu, kalaulah sudah macam itu enak kita hidup nih. Ngapa kita sering stres hidup ini? Kita stres dengan apa ibu? Karena kita nyangko yang terjadi itu sesuai dengan harapan kita. Ya, rupanya. Karena kita meyakini apapun yang terjadi tidak karena Allah, tak bisa. Di ayat yang lain apa kata Allah? Walillahi akibatul umur. Seluruh urusan kami itu kembalinya kepada Tuhan, kepada Allah. Dan kita tidak ada kuasa di situ. Maka kita ibu diunjuk perangkat yang elok. Apa perangkat kita? Akal yang cerdas. Dikelola dengan apa? Dengan pendidikan yang cukup. Kemudian kita dikasih Allah hati. Untuk apa hati? Untuk memilih tubuh kita ini dengan perasaan kita agar jadi baik. Perlu apa? Perlu agama. Allah kasih agama dengan kita. Kita dikasih Allah jasad yang sehat untuk apa? Agar bekerja dengan kuat. Dan hebat lagi Bapak, akal, hati, jasad cukup dikasih Allah, dihiasi lagi dengan nafsu. Itu hebat. Ngapa? Nafsu ini adalah pembangkit kita untuk bergairah melakukan sesuatu dengan motivasi nafsu. Kalau nafsu kita berperan berat, berarti kita akan condong kepada kebatilan. Tapi ketika agama menguasai nafsu akan aman. Inilah hebat itu. Tapi sesungguhnya semuanya tidak bisa lari kita dari kekuasaan Allah Subhanahu. Contoh begini Ibu, saya contoh. Ibu, kalau kiranya Allah berikan kuasa penuh kepada saya contohkan gini. Saya Ibu, kalau boleh milih, mungkin Bapak Ibu sama. Kalau tidak ada kuasa Allah di tubuh saya ini Ibu, saya meminta maaf nih. Kalau Allah bilang begini, hei Inaya, aku berikan kau kuasa terhadap dirimu. Silakan kau ingin buat bagaimana bentuk tubuhmu, silakan. Tanpa Allah di situ Ibu. Ya Allah Ibu, saya tidak mau badan saya seperti kau. Nian, pengen saya bagaimana Ibu tubuh sini? Gedang tinggi, hidung mancung, kulit putih bersih. Jika perlu Ibu yang di seberang jalan tuh nengok muka aku tuh Ibu telintang, urat hijau tuh no. Sehingga Ibu lihat ku ceramah tuh netes kalau liur kamu. Saking kegagahnya saya. Kepengen semacam itu Ibu. Tapi apa yang terjadi hari ini? Untung Ibu tidak muntahan aku. Ya kadang Ibu nengok saya ini kok jin apa orang depan. Untung suaranya agak elok dikit, agak uluk boleh ni ya. Artinya boleh milih Ibu, saya mau seperti ini. Saya kepengen dia sesuai dengan harapan saya. Tapi Allah akan berkata, Inaya, aku buat tubuhmu setinggi itulah. Hidung dengan auto urusan sampai ke tubuhmu seperti itulah. Kau syukuri ku tambah, kau tidak syukur ku laknat. Selesai. Maka saya tinggal dirimu baik. Untung ada yang nak dengan saya istri sekarang. Ada tua assalamualaikum. Ya Bu, kalau milih-milih Pak, saya tidak mau lahir di Rupet nih ya. Ustaz jadi mau anak siapa? Saya tidak mau bapak saya orang Rupet. Minimal Ibu kepengen saya coba apa Ibu? Bapak saya itu ya salah satu calon presiden kemarin. Kalah di Saudi. Misalnya apa Ibu? Inayatullah bin Prabowo Subianto. Alang kegagah saya. Jangan macam-macam kamu ganggu aku anak Prabowo. Kalau boleh milih. Bu, tapi Bapak kan kalah. Apa kalah? Ini jadi Menteri Pertahanan. Gak ganian nengok hari ini Bu. Kenapa? Kalau saya jadi anak Prabowo, gak ada melawan Bu. Tapi tidak bisa Ibu. Seakan Allah berkata, Inaya, kau kulahirkan di Upit. Ibumu ini dah tamat SD, bapakmu ini dah tamat SR. Apa gawean bapakmu? Aku takdirkan dia sebagai seorang petani. Inaya, walaupun kau sudah sarjana, ibumu dah tamat SD, tapi kau tidak akan bisa masuk surga kalau kau sakiti yang ibu yang tak tamat SD. Karena surgamu ada di telapak kakinya, hidupmu baik buruk tergantung dengan ridhonya. Bila kau senangi hatinya, rahmat aku turunkan. Jika kau sakiti mereka yang tak tamat SD itu, demi Allah, Allah takkan suka dengan saya. Mesti nerima ya. Kalau tak sampai anak Prabowo sudah lah, minimal anak Bupati Batanghari ini jadilah. Melawan saya. Bu, setidaknya mak aku lah mulai calon Bupati ya. Sudah mak anak pula selesai. Berani. Tapi kalau udah bisa milih, sudah lah lahir situlah selesai. Habis terima apa adanya. Jadi apa Ibu? Saya tidak punya kuasa dalam hidup.
boleh saya tanya Bunda? Ibu-ibu? Boleh nanya? Suami. Suami ikut suami. Aduh. Dengar Pak, soal istri masing-masing. Sekarang saya mau tanya, ibu jawab jujur. Bukan ibu di belakang, ibu di depan baik. Belakang udah tanya jawab. Ibu, Bu, kalau ibu boleh milih, Allah berikan kebebasan buat ibu memilih suami sesuai dengan kehendak hati ibu. Kira-kira suami sekarang lah cocok apa belum? Aku lah kamu. Lah cocok belum? Dengarlah kamu dah. Cuma di belakang udah nggak tahu. Kamu lah cocok kalau yang depan tuh cocok kamu. Lah cocok. Yang ngaco cocok tuh aku yakin mendikoreknya bohong. Ibu tu kan ibu dah tahu dah ngaco cocok dah cocok macam tu lah potongan. Nanti kata cocok berubah nak pula. Ini cocok macam tu lah, ada cocok macam tu lah. Ini lah cocok ya. Tapi dalam hati ya. Aku jadi cocok. Kenapa ibu saya bilang itu? Saya yakin istri yang seperti suami yang seperti apa menurut kehendak ibu. Setidaknya ibu secara manusiawi ibu tuh kepengen suami yang mana? Suami itu gagah, ibu ganteng, ya bu ya. Jika perlu ketika ibu kondangan masuk tempat kondangan itu laki, iya wah masya Allah lah kalau dek kawan awak jelek laki lo, kena hati kamu kok terbalik laki, ya Allah mati malu. Astagfirullah. Ibu kenapa suami yang gagah kan? Suami gagah, badan gedang tinggi. Sudah itu apa ibu nyetor duit 2,5 juta per hari. Itu enggak perut kamu tuh yang tenang. Kena deh 2,5 juta. Besok 2 juta. Paling kecil 1,5 juta. Tiap hari disetor kan nanya-nanya. Kemana duit itu dan nanya. Pokoknya ibu ngatur terus kena hati ibu. Itu kena kamu. Benar kira-kira. Nah, sudah itu apa ibu? Suami yang penurut, tak marah. Itu kena ibu tuh. Di bapak yang main gaplek depan rumah orang. Wah! Balik! Biasanya kalau ibu ngarik marah apa manggil, tak mungkin nak dulu. Balik, ayo lah! Kena ibu, bang! Balik! Hei! Duduk! Jangan macam. Yo. Masuk kamar. Masuk. Baring. Buka. Mati gitu. Lagi kita melawan, dan kita dibuat dengan jempol. Kita biar itu. Ya bu, ngapa tak sesuai harapan ibu, suami-suami? Ibu itu sebenarnya bertahan, minta maafnya. Banyak rumah tangga bertahan bukan karena cinta, apalagi umur 20 ke atas nikah. Ayo lagi. Apalagi dengar suami tidur. Kata istrinya lah haula wala. Mati dah, hidup dah. Tahun lah. Ayo, dari perangai seharusnya semakin tua semakin to'an, tapi semakin tua semakin tanji bisa. Dah selesai lah, tak sesuai harapan. Jadi artinya orang bertahan itu apa ibu? Banyak orang bertahan rumah tangga itu pertama karena anak. Malah 25 tahun ke atas nikah, dingin baik. Tidak kemana bang? Kamar depan. Yo. Bangun. Sarapan bang. Kapan ada yang mati baru dekat. Apalagi mati sebelah rumah. Kata suami, alhamdulillah, minta lah besok dia mati lagi dekat terus. Minta dia mati dekat. Dingin barangnya. Bu, begitu kan? Kenapa tidak sesuai? Allah yang atur ini. Tinggal kita apapun yang kita temui jadi ibadah. Itulah hebat. Kalau ada kelebihan suami kita syukur jadi ibadah. Kalau ada sesuatu yang tak menyenangkan perasaan kita bersabar itu jadi ibadah. Inilah hebatnya Islam. Bapak, ibu kalau saya tanya, yang bapak mana tanya? Bapak bagian kau baik. Bapak di situ dah usah. Ada bapak lain juga ya. Bapak kau baik. Bapak-bapak nih bu, kalau boleh saya tanya, Pak, kira-kira istri sekarang menurut bapak, kalau boleh
Artinya diulang lagi, direu lagi oleh Allah. Istri yang seperti apa menurut Bapak? Yang sesuai dengan kena hati. Lah cocok belum suami gini, istri sekarang? Pasti Bapak ngomong, belum. Nggak kepala ngane. Kenapa belum? Kami dikepengen suami ini Bu, seperti apa istri? Cantik. Ya, cantiknya walaupun bentuk paras, minimal ibu walaupun sudah agak menua karena usia, tapi dia tetap penampilannya cantik. Istri suami itu senang. Maka ibu ngapo suami-suami kalau lihat biduan tidak pernah lari mukul. Aduh, ngapo. Ibu kadang kalau acara macam ini kan ada organ atau protokol. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai untuk memanas suasana, kita persilakan satu atau dua orang bidu wanita dari organ sekian untuk mengembangkan satu atau dua lagu kepada adik kami. Nengok dulu si protokol tu. Nengok mana yang biduan paling cantik. Kepada adik kami yang baju kuning silakan maju depan. Rupa baju kuning yang paling elok ni lah. Begitu tegak biduan tubuh, badan gedang tinggi, gemulai, hidung mancung, gelajan putar betul, badan kayak gitar Spanyol tu. Ibu ceklah suami ibu masing-masing. Haram menteringatkan kamu lagi. Ibu di sebelah itu ngatur dengan ganti sebelah. Ibu sebelah. Tengok nama mangga sebelah. Kalau ingat biduan tak ingat lagi dengan bininya saya tahu mati kalau balik dia. Ibu, ibu seharusnya jangan marah. Coba introspeksi. Oh, berarti setan tua kena macam tu. Kau tunggu kembali dari kondangan kau. Aku lebih pacar elok dari bidua. Ibu balik dari kondangan tu, ibunya buka baju kondangan tadi, pakai baju tank top tu, yang maksudnya umur 40 ke bawah. Nama nenek-nenek pakai 40, pakai tank top umur 60. Aju suami bingung pula. Suami ibu kok aku jijik. Saya bala ke bawah ke gudal. Ayo ibu, kata istrinya awas, kau tunggu ke kembali. Pakai baju elok, berhias, lebih apa pun, pakai bulu mata penerpa badai itu. Badai ini yang terlempak ke bulu mata. Itu lihat suami bang memenaku, ya Allah kata suami dik, macam kau haram teringat yang lain. Memang begitu. Kenapa suami banyak tak betah di rumah? Ibu harus koreksi. Bukan ibu risiko maksudku tu. Ibu di dusun layo situ. Ibu risiko insyaAllah tambah baik. Coba cek kenapa suami tak betah di rumah. Kadang ada pak. Kadang bukan berisiko maksud itu. Kadang 3 hari suami di rumah, 3 hari tidak mandi. Kapan tengah ya Allah malam mau pitson. Kapan dekat ke telinga mau berskir. Kapan pagi-pagi mau besing. Kapan tengah hari mau tenangau. Astagfirullah. Satu lagi lah kaulah daripada tempat elok kamu gede ya. Mau apa rambut tusuk, gosok gigi dah. Apa terbang mabuk segala macam. Mana ada suami boleh kita balik? Wajar suami senang lihat biduan, bukan aku wajar maksud membolehkan, bukan pak. Kenapa penampilannya elok? Ibu tengok lah, cek lah biduan tu kalau sebelum nyanyi. Usah tengok, aku tengok aku ni Anda tahu modal, anda tahu aku pasti cakap, anda tahu. Sudah nyanyi ibu, turun kacau lagi. Elok terus penampilan. Coba di rumah macam tu, aman. Tapi kenapa tidak terjadi bapak? Karena itu ujian dari Allah. Ya bu ya. Begini, ini artinya kita tak pisau kuasa dengan segala sesuatu. Nah makanya bapak, kita tidak ada kata lain kecuali kita nak harus berbuat baik. Bapak ibu saudara hadirin yang dirahmati Allah, batas kesimpulan saya begini. Saya buat satu artinya bu, bukan pantun, tapi semacam kata-kata bijak, kata mutiara yang disampaikan tua-tua kita dulu. Apa kata tua kita dulu ibu? Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belah. Manusia mati meninggalkan nama. Untuk orang Batanghari, jangan nama itu titik. Saya yakin program Pak Bupati itu apa? Nama baik yang kita siapkan. Jadi manusia itu hidup dan matinya meninggalkan nama baik, bukan nama baik. So kalau meninggalkan nama dua macam, nama jelek, nama baik. Ngapa bapak kita ni yang tak DPR nak jadi DPR, yang tak RT nya jadi RT, yang bupatinya jadi bupati. Ngapa? Kita kepengen saat kita berapa tahun pun kita mati, kita masih terkenang yang baik. Itu yang cantik.
Nah kita harus mati meninggalkan nama baik. Ngapa Bapak Ibu kalau sekedar ninggal nama, maaf memang kita mati jangankan yang lain, namun yang ditinggal. Iya. Aisyah mati bawa HP dah. Bapak tu mati nak bawa ini dah. Jangankan anting, gelang, kalung, HP, harta keluarga, gigi palsu melepas. Ini kalau Bapak bawa pakai gigi palsu mati harus dilepas, tidak boleh dibawa. Karena atribut yang palsu-palsu itu tidak boleh dibawa mati. Itu Anda kena yang palsu-palsu. Jangankan harta, jangankan jabatan, nama, maka wajar manusia mati meninggalkan nama. Kenapa Bapak? Nama yang ibu ditinggalkan. Nama saya ini bukan main. Inayatullah. Ada tak sebatang hari ke nama saya? Tak ada kan? Jadi memang nama saya bukan nama pasaran. Jadi kalau saya nyalon-nyalon cepat orang kenal nama saya. Inayatullah. Ada yang lain. Nah, nama ini siapa yang buat saya ibu? Datuk saya. Kapan nama ini terpakai? Ketika saya masih hidup. Terpakai di KTP, di KK, terpakai di mana lagi? Di mana tempat-tempat hal yang penting-penting. Bahkan dipanggil pun nama. Tapi begitu saya mati, jenazah saya masih di rumah. Oleh keluarga di calling, disiarkan nama saya bahwa meninggal dunia. Disitulah nama kita terakhir masih dipakai orang. Lewat situ Bapak, kita diganti orang nama kita dengan mayat, jenazah. Tak lagi nyebut nama. Nama kita terakhir disebut ketika orang nyiar nama kita. Di sini kalau ada orang mati disiar Pak di masjid. Nah, hingga kapan mulai jam 10 pagi itu, zuhur belum sampai, maghrib belum lewat, subuh lewat. Prak, bunyi. Inna lillahi. Nah, kata ibu di sebelah masjid ada yang mati kok. Anaknya ribut. Kenapa Mak? Ada yang mati. Dah. Kaki anak muda tu mati betul. Inna lillahi. Ini contoh Pak. Wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia saudara kita. Aduh, nama siapa? Mana nak nyontoh aku? Nama tu? Nama saya? Wah, cacambu. Saya ni kan tukang siar. Dia kenapa nyiar nama dewe? Telah meninggal dunia saya sendiri. Kacau. Amari ya dari saya. Saya ni kan tukang siar ini. Pasti kamu ladies ya? Nama siapa? Ada yang umur 70 kata tak? Kalau nama Pak Wati jangan ibu nak nyalon. Aduh. Dia salah pakai nama. Batu yang 70 udah nak tak makan masih kuat kan udah mati. Dah menteri sebut yang umur 70 mati betangko kan masuk akal pula umur 2. Tak usah disebutkan nama yo. Telah meninggal dunia saudara kita Sianu bin Sianu. Tersebut nama kita tak pun ibu. Orang ngira kita ya Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ada orang nanya, Ustaz, ciri orang yang mati baik itu apa Ustaz? Nama baik itu lagi. Nama baik, yang nama baik itu apa ibu? Kebaikan kita bawa, nama tinggal. Kenapa? Orang yang matinya baik, namanya baik, tergantung dengan kondisi orang ketika mendengar nama kita mati. Jadi orang yang mati baik itu Pak, tak bisa diukur senyum. Oi si anu mati elok dan kamu baik nian masuk syurga Masya Allah. Aku mati senyum. Aku 83 umur saya ibu. Belum pernah aku tengok orang mati itu senyum. Adalah senyum setengah. Gigit. Rosetnya mati itu. Jadi tidak bisa di apa tahu Ustaz? Dicirikan dia mati senyum. Bukan. Itu mungkin salah satu ketemu yang senyum. Tapi jarang ketemu. Jadi memang tidak senyum apa jelek jauh. Dah. Tapi ciri yang paling ketara kita ketahui apa ibu? Ketika nama kita disiar orang dan orang mendengarnya ibu sedih sampai ada yang nangis, itu baru mati baik. Yang nyiarnya ibu sedih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Kata apa hal tu? Kata orang luar masjid. Saudara kita Sianu bin Sianu, mantan RT kita. Mantap. Itu contoh biar cepat ngerti kamu tua. Bukan RT Siko, mantan RT kita. Apa kata orang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, sebanyak RT yang saya pilih, RT Kola yang eloknya. Akan enak kan? Sehingga orang ibu tersebut SMS sedih semua. Ya Allah, Allahumma firlahu, nyebut yang elok-elok. Kematian kita, yang nyiar sedih, orang yang dengar sedih, saya yakin ibu orangnya baik. Tidak bisa dibuat-buat kondisi ini.
Tapi kalau yang liar namo kita yang mati semangat, yang dengar sujud syukur, itu mati bala. Atau yang niar tubuh bahasa enernian, biar sampai ke Porto Besi na suara, sampai ke Palimo tu. Kenapa yang mati ke yang kerok? Bahasa ener di dinding masjid. Kalau datuk dah kuat gitu, maka pada ener kencang. Telah meninggal dunia saudara kita si Anu Piceng. Tersebut nama kita. Apa kata orang? Alhamdulillah. Nah, hoi, bang, apa pula alhamdulillah? Yang malin sawit aku tak undua. Habis gitu. Selesai gitu itu. Apa dibuat-buat? Dah bisa dibuat. Tergantungan perahai. Jadi kalau kita mati, tinggallah nama yang baik. Agar apa? Orang menyebut yang baik. Bercita-citalah kita mati, orang sedih kematian kita. Insya Allah, bapak-bapak kita tak pasti tak bisa ngelak mati. Karena itu Bapak Ibu sekalian, simpulan saya hari ini, Ibu Mardiana kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bunda menjadi anggota DPR. Berat memang ketika berjuang menjadi anggota DPR, tapi menurut saya lebih berat ketika melaksanakan amanah dengan baik. Dan kami, kita ibu-ibu insya Allah sangat berharap ya Bu, kalau dengan kehadiran beliau di parlemen kita ada perubahan-perubahan, minimal setidaknya Bapak membawa kemaslahatan, terutama baik dari segi pembangunan fisik, lebih-lebih non fisik. Karena kita semua tahu bupati kita ini bukan fisiknya dibangun, non fisiknya diurus baik-baik. Artinya apa? Harus sejalan dengan visi misi kehidupan kita baik dunia maupun akhirat, bahwa yakin Ibu terpilih hari ini banyak hal-hal yang perlu diperbaiki setidaknya Bu Bapak. Ya, ada hal-hal yang bisa membawa manfaat. Ya Bu, jangan sampai nanti minta maaf, bukan saya nyela-nyela yang lain. Jangan sampai nanti jadi anggota DPR, buat perda, buat undang-undang yang menyakiti umat. Ngeri. Kan Ibu, alhamdulillah, kan sampai demo-demo gedangan demo ada yang mati. Gara-gara kenapa? Gara-gara undang-undangan kamu, undang-undang sebelum dilantik akhir tahun kemarin, kan Bapak? Undang-undang yang nyakit hati. Kan sampai orang banyak protes. Yang bikinnya siapa? Mereka. Tapi bukan di Batari, di pusat sini. Kan bikin undang-undang Ibu. Memperkosa istri 12 tahun. Wah, ketua saya, mana memperkosa istri? Saya setahu saya Ibu memperkosa istri itu macam mana? Perasaan saya macam-macam itulah. Dan mana? Adalah ketika diwawancara, kalau istri sedang sakit dipaksa-paksa, lagi lo pula suami, istri lenak kemung kepis, Allah. Mati. Itu bukan memperkosa, bunuh. Bukan 12 tahun seumur hidup. Masuk akal Ibu, jangan masuk akal. Masa memperkosa istri 12 tahun? Saya kadang-kadang sejak undang-undang itu nak keluar Ibu, sedekat-dekat istri, Pak Yumi, aku memperkosa budak. Membakal 12 tahun, aku nolak yang 6 bulan, baik. Memperkosa istri 12 tahun. Kumpul kebun 6 bulan. Alamak kowe. Kan kata begitu. Kacau. Allahu Akbar. Na'udzubillah min. Alhamdulillah lu keluar. Mudah-mudahan DPR sekarang memperbaikinya. Amin. Atau ayam orang masuk perkarangan 10 juta. Wah, musim krisis banyak nih Bu. Apalagi Bang Agus banyak yang ayam di belakang. Banyak ayam Ibu Mardiana, aku pernah tahu ya. Ibu, kalau ayam masuk perkarangan kita 10 juta, musim krisis kok enak ya, dipagar dikit, pas sebelah rumah ini banyak ayam pula. Nah, murah-murah bibit apa jagung apa. Nah, isul kok, apa tuh? Prek, lapor ganti. Ini pelanggaran, PRD, ngapa? Ayam kita sambung sebelah mana? Makan bibit jagung sayur dendo 10 juta. Kalau aturan ini kau diterap di Jambi, mungkin adatnya lo masih berjalan. Diterap di Sun Sayo, Pekapaan, yang macam-macam. Ini Mbak, itu nak ngajar orang pelakon, menurut. Nah, lebih baik sembelih ayam daripada undang 10 juta. Kalau ini terjadi kacau, belum banyak undang-undang yang lain yang harus diperbaiki. Nah, artinya alakan jatinya Ibu Mardiana salah satu yang dari ini inisiatif Ibu bagaimana daerah kita membuat perda untuk narkoba, dan narkoba itu diwajibkan bagi orang tua bagaimana ngurus anak-anaknya dengan narkoba. Kan cantik Bu. Ya Bu ya. Sudah tuh ada perda baru apa yang buat jadi? Ayo memakmurkan masjid Batanghari. Dan itu bisa bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat.
dan rakyat yang milih tak sakit ya Bu, dan bahagia, yakin 2 kali. Bapak Ibu sekalian, apalagi sampai kolaborasi Ibu Mardiana sama Ibu Yunitani, subhanallah, kita doakan Ibu, mudah-mudahan cita-cita beliau sampai 2020 dan beliau insya Allah terpilih dalam doa kami, dan Ibu Mardiana juga sama, bekerjalah dengan doa kami, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Bunda insya Allah terlaksana, dan nazar ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian, saya sudah 1 jam lebih. Tadi kau sudah kita berjanji nunggu Pak Bupati datang, ceramah berhenti 15 menit, Pak Bupati datangnya harus seperti Ibu. Tapi sudahlah, kita nunggu Pak Bupati sama Ibu istirahat, beliau sudah istirahat. Kita nunggu mungkin ada sambutan beliau menjelang kita makan siang. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan doa-doa kita dikabulkan Allah, dan apa yang kita sama-sama berdoakan nanti semua nanti akan selaras dengan cita-cita Bunda kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.